Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran, di dunia yang rasanya makin penuh sesak ini, gimana caranya biar suara kita tuh, ya, kedengeran? Atau gimana caranya membangun sesuatu yang benar-benar otentik gitu, yang menonjol? Pertanyaan bagus banget. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi fokus kita banget hari ini. Kita mau coba gali lebih dalam bab 6 dari buku Wealthy and Well-Known. Penulisnya Rory dan A.J. Fadden. Judul babnya aja udah langsung kena. Finding Your Uniqueness, menemukan keunikan Anda. Pas banget ya topiknya. Iya kan? Sumber kita langsung dari bab itu. Dan misi kita, ya ini, nyoba nyaring intisari pentingnya buat Anda. Gimana sih cara nemuin? Dan yang penting, make keunikan itu buat bangun personal brand, citra diri profesional lah ya, yang nggak cuma dikenal, tapi beneran ngasih dampak. Iya, pertanyaan tadi itu sering muncul ya, kayak di tengah lautan konten, influencer, brand, apa sih yang bikin satu orang atau satu pesan itu kok rasanya beda? Unik. Nah, bab 6 ini dia nawarin jawaban yang agak mengejutkan mungkin ya, semacam jalan pintas gitu. Pola yang mereka temukan di hampir semua personal brand yang sukses banget. Wah, di jalan pintas menuju keunikan. Kedengerannya kok menarik ya. Biasanya kan kita mikir, wah, nyari keunikan tuh susah, mesti digali, diciptain dari nol. Apa nih jalan pintas yang mereka maksud? Nah, ini dia intinya. Dan menurut saya ini dalam banget. Bab ini bilang kalau Anda itu paling kuat posisinya buat melayani orang yang pernah jadi diri Anda di masa lalu. Jadi ini bukan sekedar trik marketing gitu ya, tapi lebih kayak prinsip fundamental. Sesuatu yang mereka lihat berulang-ulang di ya sekitar 95% klien sukses mereka. Jadi keunikan itu seringnya nggak ditemukan dengan ngelihat keluar, tapi justru ya ngelihat ke dalam, ke perjalanan kita sendiri. Melayani diri kita di masa lalu. Oke, ini mengubah cara pandang nih. Jadi bukan soal bikin persona baru yang keren gitu ya, tapi justru nggali pengalaman yang udah lewat. Tepat sekali. Dan ini nggak cuma buat orang yang ceritanya wow banget gitu. Penulisnya nekenin ini tuh berlaku luas. Bahkan ya mereka sendiri ya, si Rory sama A.J. Fadden, ngaku kalau perusahaan mereka, Brand Builders Group itu, ya lahir dan nemu fokusnya lewat prinsip ini juga. Nanti kita bahas deh cerita mereka. Tapi ini kayak bukti awal lah ya, kalau konsep ini tuh beneran mereka jalanin. Oke, oke. Ini mulai seru. Jadi, jalan pintas itu intinya ngelihat ke belakang, ke versi diri kita yang dulu, terus tanya, gimana ya caranya saya bisa bantu orang ini sekarang? Gitu. Yuk kita bedah lagi. Gimana sih konsep ini kalau di prakteknya? Pasti ada contohnya kan di buku. Ada dong, jelas contoh utamanya, dan ini kuat banget menurut saya, itu Lewis Howes. Tahu kan yang punya brand The School of Greatness? Kisahnya tuh bener-bener ngegambarin prinsip ini. Lewis itu kan dulunya punya mimpi gede banget jadi pemain American football profesional di NFL. Udah, hidupnya buat itu aja. Terus ada kejadian yang ngubah semua ya? Saya kayaknya pernah dengar ceritanya. Betul, cedera pergelangan tangan. Parah banget. Langsung, gitu aja karir olahraganya selesai. Udah, mimpi ancur. Dia terpuruk banget, bingung mau ngapain, nggak punya arah. Bahkan sampai harus numpang tidur di sofa kakaknya. Bener-bener di titik nol lah. Aduh. Nah, dia ngerasa butuh banget panduan, butuh kayak sekolah gitu buat belajar gimana caranya jadi hebat, great dalam hidup setelah gagal segitu gedenya. Nah, di titik ini jalan pintasnya mulai kelihatan ya. Persis, ide School of Greatness itu lahir bukan karena Lewis merasa dia udah jadi master atau guru kesuksesan. Justru kebalikannya, ide itu muncul karena dia adalah murid yang paling butuh pelajaran itu. Dia mulai bikin podcast tuh buat wawancara mentor, orang sukses. Tujuannya ya buat belajar untuk dirinya sendiri. Dia nyari jawaban buat masalah yang dihadapi. Oh, jadi keunikannya itu bukan sekedar bikin podcast soal sukses gitu ya? Bukan di mediumnya, bukan di podcastnya. Keunikan dia yang sebenarnya itu ada di siapa yang dia layani secara spesifik. Dia melayani orang-orang yang, ya kayak dia dulu, yang kehilangan arah setelah mimpi gedenya pupus, yang ngerasa gagal, yang butuh inspirasi, butuh strategi praktis buat bangkit lagi. Dia melayani versi masa lalunya. Betul, itu inti jalan pintasnya. Dia nemuin niche atau ceruk pasarnya itu bukan pakai riset pasar canggih gitu, tapi
dengan ngenalin dan pahami kebutuhan terdalam dirinya yang dulu. Wah, ini benar-benar ngasih definisi baru soal unik ya. Jadi, poin penting pertama yang bisa kita ambil nih, keunikan sejati itu seringkali bukan tentang apa yang kita lakukan, platformnya, produknya, tapi lebih ke siapa yang kita layani dan masalah spesifik apa yang kita bantu mereka beresin. Gitu ya? Anda nangkepnya pas banget. Ini pergeseran fokus yang penting banget. Keunikan tuh bukan soal jadi yang paling aneh atau beda gitu aja, tapi jadi yang paling nyambung, paling relevan buat sekelompok orang tertentu. Orang-orang yang kebutuhannya kita paham banget karena kita pernah ngalamin sendiri. Oke. Nah, di buku itu cuma ngasih contoh Lewis Howes aja atau ada lagi buat nguatin argumen ini? Ada beberapa lagi disebutin juga. Mungkin lebih singkat ya, tapi sama kuatnya, nunjukin prinsip yang sama. Misalnya Brené Brown, dia kan mendedikasikan karirnya buat neliti soal shame atau rasa malu, emosi yang sering dianggap tabu, bikin sakit hati ya kan, terkait penerimaan diri. Iya, iya. Nah, risetnya yang dalam banget itu ngebantu dia melayani orang-orang yang berjuang sama isu kerentanan, rasa malu, sesuatu yang kemungkinan besar ya pernah dihadapi atau amati secara pribadi juga di perjalanannya. Terus ada Dave Ramsey juga kan disebut, Iya. yang fokusnya spesifik banget soal uang. Benar. Dave Ramsey itu bangun bisnisnya gede banget, fokusnya bantu orang keluar dari utang, ngelola keuangan biar benar. Kenapa? Ya karena dia sendiri pernah bangkrut parah, pernah kejerit utang yang gila-gilaan. Dia tahu persis gimana rasanya, sakitnya, takutnya, bingungnya orang di situasi kayak gitu. Dia melayani dirinya di masa lalu yang lagi pusing soal duit. Tony Robbins juga disebut fokus ke rasa sakit. Iya, Tony Robbins kan sering ngomongin soal bantu orang bebas dari pain, rasa sakit, entah itu penderitaan emosi, mental, atau keterbatasan yang ngehalangin potensi. Ini juga katanya akarnya kuat dari pengalaman masa mudanya yang ya sulit dan penuh tantangan. Dia bantu orang ngatasin rasa sakit yang pernah dia kenal betul. Kalau ngelihat contoh-contoh ini, jadi kelihatan banget ya benang merahnya. Ini kayaknya bawa kita ke poin penting kedua nih. Perjuangan, luka atau tantangan terbesar di masa lalu kita justru bisa jadi sumber keunikan dan kekuatan terbesar kita. Sesuatu yang mungkin pengen kita tutupin, ternyata malah jadi aset. Tepat sekali. Bab ini tuh kayak ngajak kita jangan lari dari masa lalu, justru gali aja di sana. Keunikan yang otentik itu seringnya nggak diciptain pakai polesan buatan gitu, tapi ditemuin lewat keberanian buat ngakuin dan manfaatin semua bagian dari perjalanan kita, termasuk yang sulit. Pengalaman itulah yang ngasih kedalaman, otentisitas, dan ya daya tarik buat pesan kita. Orang bisa ngerasain jujurnya. Oke, konsepnya kuat banget, contohnya juga meyakinkan. Nah, sekarang kita tarik nih, relevansinya langsung buat Anda yang lagi dengerin. Mungkin ada yang lagi mulai usaha, bangun karir, atau sekedar pengen lebih dikenal lah karena keahliannya. Kenapa prinsip melayani diri Anda di masa lalu ini penting dan praktis banget? Manfaat utamanya itu satu kata, fokus. Ini penting banget. Di dunia yang penuh, distraksi ya, dan tuntutan buat bisa ini itu, prinsip ini tuh ngasih arah yang jelas banget. Anda jadi nggak bingung lagi mesti ngelayanin siapa, ngomongin apa, Anda tahu persis target audiens ideal Anda, ya orang yang lagi ngalamin masalah yang pernah Anda atasin. Jadi nggak perlu lagi nyoba nyenengin semua orang gitu ya? Sama sekali nggak perlu, justru kebalikannya. Anda jadi super spesifik. Anda jadi suara buat sekelompok orang yang mungkin ngerasa, wah nggak ada yang ngertiin gue nih. Karena Anda pernah di sana, Anda bisa ngomong pakai bahasa mereka, paham lika-likunya, dan nawarin solusi yang rasanya tuh nyambung, bisa diterapin. Kayak nemu frekuensi yang pas gitu. Ini pasti ngebantu banget buat motong kebisingan informasi di luar sana ya. Banyak banget kan sekarang. Banget. Di era informasi kayak banjir gini, spesifik itu jadi kekuatan. Pas pesan Anda udah tertarget banget dan kena di hati audiens yang tepat, ya pesannya lebih gampang nembus. Ini bukan cuma soal jangkau lebih banyak orang, tapi jangkau orang yang tepat dengan cara yang lebih dalam. Anda bangun hubungan yang lebih otentik dan ujung-ujungnya dampaknya lebih gede. Mereka ngerasa dilihat, dipahami. Ngomong-ngomong soal bukti konsep ini, tadi kan Anda sempat nyebut kalau penulis bukunya, Rory sama A.J. Fadden, ngalamin sendiri ya. Bisa ceritain dikit nggak gimana Brand Builders Group itu lahir dari prinsip ini? Bisa. Ini bagian yang seru nih, karena nunjukin kalau mereka ya, walk the talk gitu ya. Brand Builders Group, perusahaan konsultan personal branding mereka, yang sekarang sukses banget itu, justru lahir dari titik terendah karir mereka berdua loh.
Si AJ itu baru aja dipecat dari kerjaan yang udah dia bangun 12 tahun. Terus Rory, suaminya, mutusin resign nggak lama setelahnya buat dukung AJ. Mereka bener-bener dalam situasi sulit, nggak ada pemasukan, jadwal kosong melompong. Wow, situasi yang pasti bikin stres banget ya. Terus gimana prinsip melayani diri masa lalunya masuk? Nah, di tengah ketidakpastian itu, nggak disangka-sangka, datang klien pertama mereka. Siapa coba? Louis House, yang ceritanya kita bahas tadi. Oh, wow. Iya, Louis datang ke mereka pas mereka lagi jatuh banget. Nah, proses mereka ngebantu Louis nemuin keunikan dan fokusnya pakai prinsip melayani diri masa lalunya Louis, itu justru jadi momen aha buat Rory sama AJ sendiri. Mereka jadi sadar misi mereka sebenarnya adalah melayani orang-orang kayak diri mereka di masa lalu. Orang-orang yang punya semangat, punya misi, punya pesan penting, tapi ya bingung, kesulitan gitu loh, bangun personal brand sama bisnis yang jalan terus dan ngasih dampak. Mereka paham banget susahnya karena mereka baru aja ngalamin. Jadi pengalaman pahit mereka itu malah jadi pondasi buat layanan yang mereka tawarin sekarang ya? Bener banget, kisah mereka jadi bukti hidup dari konsep yang mereka ajarin. Mereka sekarang fokus bantu para mission-driven messengers, orang-orang yang punya pesan tapi butuh strategi biar pesannya nyampe efektif. Ya, mereka melayani versi masa lalu diri mereka sendiri. Ini kayaknya ngebawa kita ke kesimpulan yang kuat banget ya dari bab ini. Bahwa bangun personal brand yang hebat itu ternyata, bukan soal ego ya. Sama sekali bukan. Kalau ada satu pesan inti yang paling nonjol ya ini. Bangun keunikan dan personal brand yang ngasih dampak, itu intinya adalah pergeseran fundamental. Dari fokus ke diri sendiri, jadi fokus ke pelayanan buat orang lain. Ini poin penting ketiga nih. Bukan lagi mikir apa ya yang bisa gua dapat, tapi lebih ke nilai apa sih yang bisa gua kasih berdasarkan perjalanan gue. Ada kutipan bagus di buku ini yang ngerangkum itu kan. Yang Nilai tertinggi buat orang lain. Jadi keunikan Anda yang seringnya lahir dari perjuangan dan pembelajaran Anda itu jadi alat paling ampuh buat melayani. Ini soal ngubah pengalaman pribadi baik buruknya jadi nilai buat komunitas atau audiens yang bisa dapat manfaatnya. Pelayanan tuh jadi intinya keunikan yang bermakna. Oke. Wah, dalam banget ya pembahasan bab 6 ini. Coba kita rangkum sedikit yuk beberapa poin kunci yang udah kita gali. Pertama, buat nemuin keunikan Anda, seringnya jalan pintasnya tuh ya lihat ke belakang. Siapa sih diri Anda dulu? Masalah apa yang pernah dihadapi? Kedua, keunikan sejati itu bukan cuma soal apa yang Anda lakukan, tapi siapa yang Anda layani secara spesifik dan masalah apa yang Anda bantu selesaikan. Spesifik itu kuncinya. Ketiga, jangan anggap remeh kekuatan pengalaman masa lalu Anda, ya, termasuk perjuangan atau kegagalan. Itu bisa jadi sumber otentisitas dan aset terbesar buat nyambung sama orang lain. Dan keempat, yang paling dasar banget, geser fokusnya dari ego ke pelayanan. Tanya ke diri sendiri, gimana ya perjalanan unik saya ini bisa ngasih nilai tertinggi buat orang lain yang butuh? Ini benar-benar kayak undangan buat refleksi ya buat Anda yang dengerin. Coba dia luangin waktu bentar nanti. Pikirin lagi perjalanan hidup Anda. Ada nggak sih versi diri Anda di masa lalu, mungkin Anda 5 atau 10 tahun lalu, yang lagi ngadepin tantangan? Tapi sekarang Anda udah berhasil lewatin itu. Masalah apa yang dulu rasanya susah banget, tapi sekarang Anda punya sudut pandang baru atau bahkan solusi buat itu? Mungkin pernah berjuang bangun kebiasaan, ngatasin takut ngomong di depan umum, pindah jalur karir, atau belajar skill baru dari nol. Pengalaman-pengalaman itu, sekecil apapun kelihatannya, bisa jadi nyimpen benih keunikan Anda yang paling asli. Jawaban buat siapa yang bisa saya layani itu mungkin lebih dekat dari yang Anda kira loh. Nah, sebagai penutup nih, kita mau ninggalin satu pemikiran yang agak provokatif mungkin ya buat Anda renungkan. Kalau emang benar keunikan terbesar kita itu seringnya nyempil di kemampuan kita melayani diri kita di masa lalu, Mungkinkah hal-hal dari masa lalu Anda yang selama ini Anda anggap kelemahan, kegagalan, atau bahkan luka, hal-hal yang mungkin pengen Anda lupain, justru itu adalah bahan baku paling berharga yang belum Anda manfaatin sepenuhnya buat bikin perbedaan di dunia ini. Gimana kalau kerentanan itu justru adalah kekuatan super Anda yang tersembunyi? sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini soal bab 6 dari Wealthy and Well-Known. Semoga bermanfaat banget buat perjalanan Anda nemuin dan ngebagiin keunikan diri. Sampai jumpa di sesi berikutnya.